pengobatan itu kan dua, ada penyakit ruh, ada penyakit jasad. Nah, kalau penyakit jasad itu sumbernya ada dua. Sumbernya ada dua. Pertama dilihat dari Jasad, saluran, organ, aliran yang mengalirkan. Nah, kedua dilihat dari organ yang memproduksi, yang menghasilkan. Ya. Aliran itu dilihat dari tulang punggung. Ya. Yang menghasilkan dilihat dari organ. Kalau dari tulang punggung, sumber penyakitnya ada di ekor. Kalau dari organ, sumber penyakitnya ada di lambung. Ya. Kalau organ sakit, memicu ke pinggang nggak? Ke punggung nggak? Memicu nggak? Enggak. Itu kan organ ya awalnya. Penyakit organ itu dipicu karena saluran. Kalau saluran baru bisa ke organ. Ya. Ketika saluran macet, maka organ akan sakit. Beda kalau organ sakit tidak memicu Saluran. sakitnya saluran. Tapi ketika ada orang sakit lambung kok jadi nyeri punggung, itu sebenarnya penyakit punggungnya sudah lama, cuman selama ini tidak terasa. Berarti sakit punggung dulu sebelum lambung. Iya, pasti dan jelasnya sakit punggung dulu sebelum sakit organ. Kenapa? Karena organ dihidupi oleh saluran. Organ itu dihidupi oleh tulang punggung. Ya enggak? Nah, berarti lebih utama mana? Menjaga saluran atau menjaga organ? Menjaga saluran. Ketika organ disakitin kayak apapun, diracunin kayak apapun, habisin kayak apapun, kalau saluran bagus, dia akan kembali normal. Normal. Ketika saluran itu bagus. Kenapa? Karena saluran itu selalu membawa nutrisi. Nutrisi ke mana? Ke organ. Ya, kita contohnya di sini. Misalnya ada sakit lambung. Sakit lambung di areal mana? Sarafnya di punggung? Torakal berapa? 12. Torakal 12, lumbal 1 antara itu. Nah, dia memasukkan nutrisi ke dalam organ lambung. Ketika ada masalah di lambung, jalur lambung, bukan di lambungnya ya, jalur lambung, di alirannya, di tulang punggung berapa tadi? 11-12 atau 12 ke lumbal 1, pasti lama-kelamaan dua organ ini akan sakit. Karena tidak dirasa selama ini, ketika sudah ada perih di dalam lambung, maka akan terjadi rasa pegal di belakang pinggang. Padahal penyakitnya berawal dari pinggang. Coba, orang bekam itu bekam langsung organ atau bekam luar? Luar. Saluran itu luar atau dalam? Luar. Coba, kalau kita bekam, banyakkan di muka, banyakkan di dada, banyakkan di perut, banyakkan di kaki, atau banyakkan di punggung? Punggung. Kenapa di punggung? Banyakkan titik bekam itu di punggung, karena inilah bukti kalau disebut sebagai aliran saluran yang menyuplai ke dalam organ. Nah, disebut dan horomata dawaitum bihil jama sebagai pengobatan di sana, itu bukan hanya sekedar mengeluarkan darah kotor disebut kebaikan, tapi yang dibekam itulah tempatnya sebagai sebaik-baik tempat sumber penyakit yang harus dikeluarkan sumbatannya. Ya enggak? Kenapa dibuang sumbatannya? Karena aliran. Tulang punggung itu mengalirkan. Makanya ketika dibuang dengan hijama, dengan dibekam, dibuanglah sumbatannya, maka dia akan mengalir. Ketika alirannya normal, maka organ yang di dalam tubuh akan sehat. Jadi khairomata dawaitum bihil jamah itu karena di sini. Sedangkan penyakit yang di tangan, di jari, di lengan, di kuping, di kepala, di muka, di mulut, di mata, di kaki, itu semuanya indikator. Nah, ketika dibekam itu sebagai asepoin. Sebagai asepoin, bukan titik utama. Titik utama adalah saluran yang mengalirkan punggung. Nah, nanti punggung dan organ. Punggung dan organ itu sebagai sumber penyakit yang harus dicari ketika kita menemukan asepoin.
indikator. Indikator penyakit tangan. Nggak bisa megang ke atas. Nah, otomatis kita cari saraf yang berhubungan dengan tangan nggak bisa naik ke atas. Di mana? Di tulang punggung. Ada kaki leto nggak bisa gerak, nggak Letoy. bisa gerak ke sana ke sini. Kita cari di tulang punggung. Ya, kaki ada di sakrum, lumbal, tangan ada di torakal sama sakrum apa ini? Cervical. Ya enggak? Ya enggak? Jadi ini harus paham. Kalau kita ngobatin jasad, ngobatin lihat ini nih. Organnya sama salurannya. Dari mana kita melihat salurannya? Dari mana kita melihat organnya? Orang ini penyakitnya di mana? Dilihat dari mengumpulkan gejala. Gejala bisa dikumpulkan dari rasa. Rasa dia matanya kedip-kedip, rasa dianya kupingnya berdenging, rasa dianya berkunang-kunang, rasa dianya pusing, rasa dianya nggak bisa nengok, rasa dianya radang, rasa dia sariawan, rasa dia pilek, batuk, itu semuanya rasa. Bukan penyakit. Kumpulkan itu, kemudian tanyakan riwayat. Riwayat misalnya pernah oh berarti berhubungannya dengan saluran. Riwayat lambung berhubungan dengan organ. Riwayat misalnya pernah operasi batu empedu hubungan dengan organ. Riwayat pernah kesleo berarti berhubungan dengan punggung. 2 titik itu lihat kalau untuk masalah jasad. Nanti akan selesai. Masalahnya nanti kita mau tahu saluran yang mana, tinggal pelajari lagi servikalnya, torakalnya, lumbal, sakrumnya. Sakrum di sana sarafnya kemana saja, lumbal nanti kemana saja, torakal nanti kemana saja, servikal nanti kemana saja. Kalau kita ketemu ini sarafnya semuanya, ketika ada indikator kumpulkan pasti ketemu penyakitnya. Ketika berhubungan dengan saluran, ketika berhubungan dengan organ, tinggal lihat suhunya. Merah, pucat kah? Ya enggak? Ungu kah? Hitam kah? Mau dari lidah, mau dari hidung. Yang ada yang putih lendir, ada yang kuning lendir, ada yang hijau. Macam-macam lendir itu. Karena warnanya makin putih, berarti suhunya makin rendah. Suhu rendah itu dingin atau panas? Dingin. Kalau warnanya makin kuning, berarti suhunya makin naik. Naik itu panas atau dingin? Panas. Dilihat dari sana. Nanti bisa berhubungan dengan kondisi organ. Ya, kondisi organ. Tapi kalau lihat kupingnya miring sebelah, hidungnya miring ke kanan atau ke kiri, matanya sipit sebelah atau tidak, bibirnya miring atau tidak, kepalanya mengkleng atau tidak, punggungnya miring atau tidak, kakinya miring atau tidak, itu berhubungan dengan saluran. Ya, gitu. Paham? Paham? Iya. Oke, dulu. Itu 5 pas 5